Sunan Gunung Jati adalah sebuah teologi lingkungan yang sangat kuat. Ya, saya pernah lah ikut MIK, jadi agak ngerti dikit. Sunan Gunung Jati itu adalah sebuah nama yang diletakkan dalam kerangka dasar yang menekankan bahwa Sunan Gunung Jati adalah teologi lingkungan. Karena itu teologi lingkungan, sesungguhnya antara Tuhan dengan alam adalah satu kesatuan. Antara Tuhan dengan kemanusiaan satu kesatuan. Maka orang Bali itu mengajarkan tentang Trihite Karana. Orang Sunda itu mengajarkan tentang Tritangtu Dibuana, Rama, Resi, Prabu, Gunung Kudu Awian, Lengkop Kudu Balongan, Lebak Kudu Sawahan. Dan seluruh rangkaian apa yang saya ucapkan sekarang yang disebut dengan stadium general itu sudah disampaikan dalam doa tadi. Saya baru menemukan doa yang begitu teologis. Biasanya doa-doa itu begini doanya, ya Allah berikanlah kemenangan pada kami sebagai partai politik. Itu di depan itu beda-beda partai, dia menghadiri ada acara satu partai, doanya adalah berikan kemenangan kepada partai kami. Yang di sana tangannya begini kan. Nah, sedang doa tadi adalah doa teologi yang menyangkut tentang ungkapan manusia dengan Tuhannya. Doa-doa itu adalah doa-doa yang mengikatkan. Maka Sunan Gunung Jati adalah sebuah nama yang mengikatkan manusia pada tiga hal, pada alam bihari, alam kiwari, dan alam boisuk. Apa itu alam bihari? Itu dalam teori-teori filsafat itu yang disebut dengan alam ide. Alam kiwari alam siapa? Alam kekinian. Alam poisuk alam yang akan datang. Maka alam yang akan datang dalam teologi pewayangan disebutnya alam padang poe panjang negara tunjung sampurna. Apa itu? Alam keabadian tanpa batas, tak ada kemiskinan, tak ada kekayaan. Semua orang runut dalam sebuah kebahagiaan yang abadi. Nah, ada yang menarik bahwa Sunan Gunung Jati itu di Cirebon, tetapi dia menamakan namanya gunung, padahal di Cirebon nggak ada gunung, tapi gunungnya Gunung Jati. Apa artinya? Bahwa tidak akan bisa menemukan tentang esensi ketuhanan secara paripurna. Ini Kang Jana dulu adalah dosen NIK yang ngajar. Kalau dia tidak bisa mengenali jati dirinya, maka ketika mengenali jati dirinya, orang Sunda mengenalkan diri ketika bertemu dengan orang lain dengan jati diri. Sampuraning ingsun, sempurnakan diri Anda sendiri. Maka orang yang sempurna itu adalah orang yang rawayan jati, yaitu migusti kadiri nyaah kapapada hirup. Itulah manusia rawayan jati. Ketika nyaah kapapada hirup, maka yang hirup itu bukan hanya dipandang manusia dan kemanusiaan, tapi yang hirup ini adalah seluruh alam raya. Ini adalah kehidupan. Maka seluruh alam raya kehidupan itu kehidupannya harus diorkestrasi dengan apa? Teologi. Teologinya apa? Teologi kemanusiaan, teologi yang mengajarkan tentang kemanunggalan. Maka teologi kemanunggalan saya jabarkan dalam visi pembangunan Jawa Barat, yaitu adalah pembangunan Jawa Barat berkarakter. Yang disebut dengan berkarakter adalah manusianya harus sesuai dengan karakteristik lingkungannya. Dia sesuai dengan tanahnya, airnya, udaranya, dan mataharinya. Maka dalam gambar-gambarnya, dalam warna-warnanya, tanah dilambangkan dengan warna hitam, air dilambangkan dengan warna putih, udara dilambangkan dengan warna kuning, api atau matahari dilambangkan dengan warna merah. Keempat itu yang disebut dengan papat kalimat pancar atau papat kalimat tunggal. Maka papat kalimat tunggal itu adalah sebuah teologi yang memanunggalkan manusia dengan seluruh alamnya. Karena dia memanunggalkan, maka pembangunan adalah proses menuju ke panunggalan. Maka pembangunan menuju ke manunggalan
ketunggalan, tidak boleh pembangunan memisahkan. Karena tidak boleh memisahkan, maka pembangunan bertentangan dengan prinsip ketuhanan dan prinsip teologi. Karena tidak boleh memisahkan, maka dia harus menyatukan. Karena menyatukan, maka lahirlah yang disebut dengan sarendek, saigel, sabobot, sapihanean, kacai jadi selewi, kadarat jadi salogak. Itulah prinsip. Maka prinsip pembangunannya itu ada yang disebut dengan silih wangi, silih asa, silih asi, silih asu. Seluruh sistem nilai ini hidup dalam sebuah kehidupan yang masing-masing berbeda. Orang Jawa dengan teologi Jawanya, orang Sunda dengan teologi Sundanya, orang Kalimantan dengan teologi Kalimantannya, orang Bali dengan teologi Balinya. Kenapa? Karena nilai-nilai Tuhan sebagai transendensi dan imanensi hanya akan bisa dirasakan melalui pendekatan alam atau pendekatan ekosistem. Maka memahami gunung itu memahami ketuhanan dalam teologinya orang Sunda. Kenapa? Orang Sunda mendapat keberkahan, Rahman dan Rahimnya Allah semuanya melalui gunung. Maka konsepsinya di situ. Minlung kawaktu mibapa kajaman. Maka gunung itu menjadi simbol ketuhanan. Maka dibuatlah gunungan. Makin ke atas dia makin tunggal, makin ke bawah maka dia makin banyak komponennya. Dan orang Sunda menyebut gunung disebutnya adalah alam parahyangan, yaitu alam kesucian yang tidak boleh dia dinodai oleh aspek-aspek yang bersifat kebutuhan. Maka Raja Sunda tidak ada ukurannya. Kenapa? Karena dia menjelang akhir hayatnya pergi ke gunung untuk tidak kembali lagi. Untuk apa? Agar gunung dihormati oleh penerusnya. Agar apa? Agar dia akan berlangsung kehidupan ekosistemnya, pembangunannya. Apa yang mengakibatkan pembangunan menjadi mahal? Apa yang mengakibatkan pembangunan melahirkan watak kegelisahan? Kenapa? Karena manusia dipisahkan dengan semesta. Karena manusia dipisahkan oleh semestanya. Akibat apa? Akibat kita lama apa? Dibuat pikiran kebencian. Pada apa? Pada nilai ajaran. Orang Sunda disuruh benci pada Sunda Wiwitan. Orang Jawa disuruh benci pada kejawen. Orang Kalimantan disuruh benci pada ajaran-ajaran leluhurnya. Kenapa? Dengan kita membenci ajaran itu, sesungguhnya kita sudah menjauhkan dengan alam yang diciptakan oleh Allah, yang diperuntukkan oleh kita di situ. Kenapa? Leluhur kita memahami diri alamnya, membuat pembangunan, meletakkan kerangka dasar perkampungannya. Dengan wiwitan itu dia memaknai hidup. Ini problemnya. Maka Gunung Jati itu mengajarkan ketika Islam datang, tetap dia Gunung Jati. Ketika Islam datang, tetap dia Sunan Kudus. Ketika Islam datang, dia tetap Kalijaga. Karena tidak ada yang berubah. Yang berubah untuk apa? Yang berubah hanya merubah pola, memasukkan syar'i syariat. Syariat tidak memperondahkan nilai-nilai imanensi dan transendensi untuk yang ada dalam lingkungan itu. Sehingga apa? Pembangunan adalah rangkaian yang tidak terpisah antara bihari, kiwari, dinpoi isu. Pembangunan adalah rangkaian yang tidak ada memisahkan antara horizontal dan vertikal. Tidak ada pemisahan itu. Kita diajarkan untuk anti sekulerisme, tetapi dalam setiap waktu kita melakukan sekulerisme. Apa itu? Memisahkan urusan masjid dengan urusan kantor, memisahkan urusan masjid dengan urusan perguruan tinggi, memisahkan urusan masjid dengan lingkungan. Atau dibalik, kita membuat penambangan yang menghasilkan kerusakan lingkungan, kesengsaraan rakyat, matinya rasa dan matinya kemanusiaan. Kemudian uang itu kita gunakan untuk umroh, untuk membangun masjid-masjid yang megah. Menurut saya Islam tidak mengajarkan itu. Nah, karena kerangkanya itu, maka dalam pandangan saya bahwa perspektif Jawa Barat ke depan itu apa? Kata saya, Jawa Barat kudu balik kadirina mulang kasal. Kenapa? Kita tahu kita gagal dalam mengelola pembangunan ini. Buktinya apa? Eksploitasi sumber daya alam secara terus-menerus, kerusakan lingkungan yang tidak pernah berhenti. Apa yang dilahirkan? Kemiskinan yang masih tinggi,
Jurang pemisah, disparitas antara kaya dan miskin sangat jauh. Terus kemudian generasi mulai hilang jati dirinya, dia terpisah dari lingkungannya. Apa ciri manusia terpisah dari lingkungannya? Anak dekat dengan bapaknya, dengan ibunya dalam setiap waktu, tapi masing-masing asik dengan HP yang digunakannya, seolah satu sama lain tidak saling mengenal. Dosen dalam satu ruangan dengan pergerakan digital, dia mengajarkan tentang masa depan, dia mengajarkan tentang AI, tetapi dosen itu tak ada hubungan batin dengan muridnya. Karena tak ada hubungan batin dengan muridnya, maka dosen hanya mengantarkan pikiran akademik, tapi tidak mengantarkan rasa dan cinta. Kalau tidak mengasalkan rasa dan cinta, maka ucapan dosen bukan ucapan doa, hanya ucapan kata-kata tanpa makna yang berujung di apa? Peningkatan kualitas pendapatan dalam setiap bulan. Sistem pendidikan kita dibuat seperti itu dalam setiap waktu. Saya bicara dengan kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat. Saya bilang, bisa nggak anak-anak itu pulangnya jam 14.30? Jam 13.30. Kepala Dinas Pendidikan mengatakan tidak bisa. Kenapa? Karena guru nanti kehilangan jamnya. Kalau guru kehilangan jamnya, maka dia akan kehilangan nilai sertifikasi. Maka setiap orang hanya mengejar jamnya, bukan mengejar esensi dari jam itu. Apa makna sebuah pertemuan selama 1 jam kalau isinya pertengkaran dibanding pertemuan 10 menit isinya adalah percumbuan? Mana yang lebih meninggalkan kesan? Pendidikan kita disebut naratif administratif. Karena naratif administratif, maka yang dilahirkan adalah sarjana-sarjana naratif dan sarjana administratif. Karena sarjana naratif membuat skripsi, ukurannya adalah skripsi itu 400 halaman, spasinya sekian kalau zaman saya dulu. Maka apa yang kita lakukan sebagai mahasiswa? Banyak memasukkan kata-kata. Semakin banyak kata-kata dimasukkan, maka skripsi itu semakin tidak bermakna. Maka saya ingin suatu saat ada sarjana teknologi lingkungan yang sangat kuat. Ya, saya pernah lah ikut MIK, jadi agak ngerti dikit. Sunan Gunung Jati itu adalah sebuah nama yang diletakkan dalam kerangka dasar yang menekankan bahwa Sunan Gunung Jati adalah teologi lingkungan. Karena itu teologi lingkungan, sesungguhnya antara Tuhan dengan alam adalah satu kesatuan. Antara Tuhan dengan kemanusiaan satu kesatuan. Maka orang Bali itu mengajarkan tentang Trihite Karana. Orang Sunda itu mengajarkan tentang Tritangtu Dibuana, Rama, Resi, Prabu, Gunung Kudu Awian, Lengkop Kudu Balongan, Lebak Kudu Sawahan, dan seluruh rangkaian apa yang saya ucapkan sekarang yang disebut dengan stadium general itu sudah disampaikan dalam doa tadi. Saya baru menemukan doa yang begitu teologis. Biasanya doa-doa itu begini doanya, ya Allah berikanlah kemenangan pada kami sebagai partai politik. Itu di depan itu beda-beda partai, dia menghadiri ada acara satu partai, doanya adalah berikan kemenangan kepada partai kami. Yang di sana tangannya begini kan. Nah, sebenarnya doa tadi adalah doa teologi yang menyangkut tentang ungkapan manusia dengan Tuhannya. Doa-doa itu adalah doa-doa yang mengikatkan. Maka Sunan Gunung Jati adalah sebuah nama yang mengikatkan manusia pada 3 hal, pada alam bihari, alam kiwari, dan alam boisu. Apa itu alam bihari? Itu dalam teori-teori filsafat itu yang disebut dengan alam ide. Alam
Kiwari alam siapa? Alam kekinian. Alam poe isuk, alam yang akan datang. Maka alam yang akan datang dalam teologi pewayangan disebutnya alam padang poe panjang negara tunjung sampurna. Apa itu? Alam keabadian tanpa batas, tak ada kemiskinan, tak ada kekayaan. Semua orang runut dalam sebuah kebahagiaan yang abadi. Nah, ada yang menarik bahwa Sunan Gunung Jati itu di Cirebon, tetapi dia menamakan namanya gunung, padahal di Cirebon nggak ada gunung, tapi gunungnya Gunung Jati. Apa artinya? Bahwa tidak akan bisa menemukan tentang esensi ketuhanan secara paripurna. Ini Kang Jana dulu adalah dosen NIK yang ngajar. Kalau dia tidak bisa mengenali jati dirinya, maka ketika mengenali jati dirinya, orang Sunda mengenalkan diri ketika bertemu dengan orang lain dengan jati diri. Sampuraning ingsun, sempurnakan diri Anda sendiri. Maka orang yang sempurna itu adalah orang yang rawayan jati, yaitu migusti kadiri nyaah kapapada hirup. Itulah manusia rawayan jati. Ketika nyaah kapapada hirup, maka yang hirup itu bukan hanya dipandang manusia dan kemanusiaan, tapi yang hirup ini adalah seluruh alam raya. Ini adalah kehidupan. Maka seluruh alam raya kehidupan itu kehidupannya harus diorkestrasi dengan apa? Teologi. Teologinya apa? Teologi kemanusiaan, teologi yang mengajarkan tentang kemanunggalan. Maka teologi kemanunggalan saya jabarkan dalam visi pembangunan Jawa Barat, yaitu adalah pembangunan Jawa Barat berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya teman-teman, itu dia tadi pidato dari Kang Deddy Mulyadi yang mana di kota Cirebon, di universitas ataupun di tempat perkuliahan Sunan Gunung Jati ya. Begitu mendalam apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.